Sekarang kita akan belajar mengenai Microsoft Word. Saya menggunakan Microsoft Word 2013 ya. Seperti tampilan ini adalah tampilan pertama kali kita membuka Microsoft Word 2013. Sebelum memasuki tahap awal untuk penggunaan Microsoft Word ini, perlu diketahui dalam versi Microsoft Word ini ada perbedaan di segi tampilan ya. Untuk segi fitur tidak ada yang mencolok ya. Jadi nantinya akan ada di segi tampilan antara Microsoft Word 2007 dengan 2013 atau 2013 dengan 2016. Nantinya itu saya kira perbedaannya hanya pada tampilan. Untuk penggunaan fitur atau sebagainya itu tidak jauh beda, jadi hanya letak icon mungkin ya. Oke, pertama saya akan membagikan tips jika teman-teman membuka Word ini. Di sini akan ada sebuah contoh dokumen ya, atau bisa disebut template. Namun syaratnya agar teman-teman bisa menggunakan dokumen ini, komputer teman-teman harus terkoneksi dengan internet. Jadi template ini memang disediakan oleh pihak Microsoft. Jadi teman-teman bisa menggunakannya jika komputer teman-teman terhubung dengan internet. Contohnya saya ingin mengambil template seperti ini. Jadi cukup tekan create, nanti akan mendownload template dan akan membukanya otomatis. Nah, seperti ini. Jadi ada berbagai template tadinya ya. Jadi teman-teman bisa gunakan template ini tanpa harus mengetikkan langsung. Maksudnya mengetikkan membuat dari awal. Oke. Untuk pertama-tama kita akan belajar dasar penggunaan Word 2013 ya. Jadi belum masuk ke yang sulit-sulit. Jadi kita pengenalan awal untuk Word. Nah, ini ada tips lagi jika teman-teman ibaratnya malas menggerakkan mouse ya. Menggerakkan mouse untuk menekan blank dokumen atau membuat dokumen baru. Jadi teman-teman cukup menekan tombol keyboard escape. Nah, itu akan otomatis membuka blank dokumen. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot menggerakkan mouse ya. Atau terkadang juga malas jika menggerakkan mouse. Jadi cukup tekan escape pada keyboard, dia akan membuka blank dokumen. Nah, untuk pengenalan awal saya mungkin akan mengenalkan yang pertama, yaitu tampilan-tampilan pada Microsoft Word 2013 ini ya. Yang pertama yaitu ada title bar. Di sini adalah title bar, yaitu judul dokumennya. Jika teman-teman membuat dokumen awal dan belum save-nya atau menyimpannya, title barnya akan standarnya yaitu dokumen 1 Microsoft Word. Namun jika teman-teman sudah menyimpan, contohnya saya save di komputer saya. Ya, coba saya save dengan nama tutorial Word 1. Nah, maka pada title akan berubah menjadi tutorial Word 1 sesuai yang teman-teman save. Kemudian di pojok kiri atas ya, ini adalah Quick Access Toolbar. Jadi di sini teman-teman sesuai namanya, Quick Access, yaitu akses cepat untuk melakukan sesuatu ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan contohnya new. Nah,
itu akan tampil seperti kertas putih kosong ya. Jadi ini adalah shortcut atau jalan pintas untuk membuat dokumen baru seperti ini. Nah, jadi ada dua dokumen yang saya buka ya. Nah, ini adalah quick access toolbar. Teman-teman juga bisa menambahkannya seperti quick print dan lainnya yang tersedia di sini ya. Dan selanjutnya yaitu bagian ini adalah namanya menu bar. Jadi di sini ya ada terdapat beberapa menu, yaitu file, insert, home-nya ketinggalan ya, kemudian file, home, insert, design, back layout, dan sebagainya. Nanti mungkin di next tutorial akan saya jelaskan satu persatu menu ini fungsinya apa dan kegunaannya apa. Tentunya banyak sekali ya. Kemudian di tiap menu bar itu ada yang namanya toolbar. Nah, ini jadi pada bagian bawahnya ini adalah toolbar dari menu bar home, dan kemudian di sebelahnya adalah ini toolbar dari menu bar insert. Nah, dan seterusnya. Kemudian pada bagian yang putih ini ya, ini dinamakan text area. Jadi dimana teks yang Anda ketik atau teman-teman ketik akan muncul di sini. Nah, kemudian di bagian pojok kiri bawah ya, ini ada info, dokumen information, yaitu yang pertama itu adalah page atau halaman. Jadi dokumen ini mengandung berapa halaman dan lagi di halaman mana. Seperti ini saya membuat membuat halaman baru maksudnya. Nah, jadi ini ada dua halaman dan letak kursor yang berkedip itu adalah kursor. Letak kursornya yaitu ada di halaman kedua dari dua halaman. Jadi saya coba letakkan kursornya di halaman pertama. Jadi halamannya akan menuju ke halaman pertama ya, dari dua halaman. Nah, kemudian di sini adalah keterangan two words, artinya pada dokumen ini memiliki dua kata ya. Contohnya saya menambahkan kata lagi, jadi ada 3 kata di dokumen ini. Nah, kemudian di sebelah kanan bawah ya, di sini ada zoom tool namanya. Ini berfungsi untuk membesar dan mengecilkan tampilan teks area itu. Jadi teman-teman yang ingin melihat teksnya lebih besar ya dibesarin. Jika ingin yang lebih kecil atau melihat kerapian teks ya, biasanya kalau banyak teks di sini akan sulit kita lihat jika tampilannya itu besar seperti ini. Jadi sesuaikan dengan teman-teman yang inginkan. Oke, mungkin itu tutorial pengenalan Word 2013 ini ya. Dan perlu diketahui, mungkin jika Word-nya berbeda versi ya pastinya tampilan ini akan berbeda. Namun bagian-bagian yang saya sebutin tadi pasti tetap ada. Seperti tampilan quick access ini mungkin akan berbeda tampilannya jika teman-teman menggunakan 2007 atau 2016. Jadi menyesuaikan dengan versi yang teman-teman pakai. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Oke,
Untuk tutorial yang kedua ini kita akan belajar mengenai font style ya. Jadi merubah style tulisan atau angka nanti. Jadi kita belajar dasar penggunaan font style. Dan di sini saya ingin membuat contoh tulisan Nah, di sini saya akan menunjukkan dasar penggunaan font style, yaitu merubah style dari tulisan ini. Jadi pada menu home di sini ada sebuah tulisan standarnya ya, Calibri. Ini adalah style dari tulisan standar Microsoft Word. Nah, di sini terdapat banyak font ya. Font ini bisa saja font standar dan juga ada font custom ya, atau yang teman-teman bisa install, mendownload dari internet. Ada custom font namanya. Nah, nanti di sini adalah pilihan untuk mengubah style atau jenis tulisan yang teman-teman inginkan. Di sini terdapat banyak ya, jadi silakan teman-teman cari sesuai keinginan. Jadi di sini saya contohkan. Oh ya, ini sebuah tip juga. Jika teman-teman sudah tahu ya, sudah tahu nama style fontnya apa, teman-teman cukup mengetikkan saja di sini Times. Contoh saya mencari Times New Roman. Jadi saya hanya mengetikkan nama depannya saja, tinggal enter, jadi dia otomatis akan memilih font Times New Roman ya. Oke, dia akan berubah. Mungkin saya pilih lain biar tampilannya mencolok berubahnya ya. Oke, ini aja. Nah, kemudian yaitu merubah ukuran huruf ya. Yang tadinya font style, sekarang ukuran ada di sebelahnya. Tinggal teman-teman pilih ukuran fontnya. Nah, jadi tinggal diubah. Nah, ini juga ada tips cara cepat merubah ukuran font. Jadi teman-teman cukup menekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian diikuti tanda kurung kurawal, buka kurung kurawal ya. Biasanya letaknya ada di bawah tanda kurang keyboard. Nah, jadi teman-teman cukup menekan kontrol dengan kurung buka kurawal, itu akan mengecilkan ukuran dari tulisan yang teman-teman blok. Jadi ukuran tulisan ini harus teman-teman blok, kemudian tekan tombol kontrol dengan kurung kurawal buka untuk mengecilkan tulisan. Nah, untuk membesarkan tulisan teman-teman juga tekan tombol kontrol kemudian kurung kurawal tutup. Nah, ini akan membuka ini akan membesarkan tulisan yang teman-teman blok. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Yang ketiga contohnya di sini teman-teman ingin membuat seperti ini ya. Membuat jalan. Nah, biasanya teman-teman ingin menyingkatnya menjadi jalan pangkat 2 ya, biasanya pangkat 2. Nah, bagaimana membuat angka 2 ini seperti agak di atas dari kata jalan ini? Nah, nama dari ini adalah subscribe. Super subscribe ya, betul, subscribe ini. Jadi tanda terbalik ya.
bukan subscribe. Subscribe ini adalah yang ke bawah. Nah, ini ada yang mengecil ke bawah ya. Ini biasa digunakan untuk rumus-rumus matematika atau rumus-rumus kimia ya. Biasanya angkanya mengecil ke bawah. Nah, namun jika ingin mengecil ke atas, jadi di sebelahnya ini ada pilihan superscribe namanya. Tinggal ditekan superscribe, jadi katanya akan menjadi seperti ini. Jadi artinya akan sama seperti jalan-jalan tadi. Nah, ini juga ada sebuah shortcutnya ya, atau jalan cepatnya atau jalan pintas. Bisa dilihat jika teman-teman mengarahkan pada icon, ini namanya icon ya. Nah, pada icon di situ akan muncul kontrol plus sama dengan. Jadi untuk mengaktifkan icon ini, cara cepatnya adalah menekan keyboard kontrol plus sama dengan. Plus ini tandanya bersamaan ya, bukan plus tanda plus atau tanda tambah. Jadi teman-teman menekan kontrol dengan bersamaan dengan tanda sama dengan. Saya contohkan seperti ini. Teman-teman blok terlebih dahulu ya. Blok terlebih dahulu angka yang ingin teman-teman ubah, kemudian tekan kontrol dengan sama dengan, tombol sama dengan. Nah, itu juga cara cepatnya untuk mengubah style font ini ya. Dan sebelahnya juga ada keterangan juga, Ctrl Shift dengan tombol tambah. Nah, ini baru ada tambah 2 kali, ini artinya teman-teman harus menekan tombol kontrol bersamaan dengan tombol kontrol, maksudnya bersamaan dengan tombol shift. Jadi kontrol dengan tombol shift itu ditekan bersamaan, kemudian juga dibarengi juga dengan tombol tanda tambah ya. Jadi ada 3 tombol yang ditekan bersamaan, tombol kontrol, tombol shift, dan tombol tambah. Oke, saya praktekkan ya. Kontrol, shift, dan tanda tambah. Oke, dia akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian ada style warna ya, warna tulisan. Ya, saya ingin mengubah warna tulisan ini warna apa ya? Warna merah gitu ya. Jadi untuk cara mengubahnya teman-teman cukup font color. Nah, ini namanya icon font color. Cukup pilih, klik tanda panah kecil ini di sebelah gambar A ini yang bergaris merah. Ini tidak harus bergaris merah, ini karena defaultnya bergaris merah. Tinggal teman-teman klik, kemudian pilih warna yang teman-teman inginkan. Contohnya kuning. Nah, itu akan berubah menjadi kuning. Nah, icon A tadi yang bergaris merah akan berubah menjadi bergaris kuning. Mengapa berubah? Ya karena warna yang kita pilih terakhir kali kita pilih itu akan menjadi defaultnya. Jadi contohnya saya memilih warna merah kembali, dia akan menjadi merah. Nah, fungsinya ini adalah quick tool namanya. Jadi untuk mengubah warna dengan warna pilihan kita terakhir kali tadi, jadi teman-teman cukup menandai kata yang ingin dirubah dan klik icon font color tadi. Jadi jangan diklik tanda panah ini, cukup klik iconnya, dia nanti akan berubah dengan warna yang terakhir kali teman-teman pilih dengan menggunakan tanda panah sebelahnya itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengubah warna background ya, warna background dari tulisan. Nah, di sini ada text highlight. Jadi ini efeknya akan menampilkan warna di belakang tulisan ya, atau warna background.
Jadi teman-teman bisa pilih, ini warnanya juga bisa pilih. Oke, selanjutnya yaitu huruf tebal, miring, dan bergaris bawah. Nah, jadi ini saya langsung contohkan saja ya. Ini saya berubah menjadi huruf tebal. Oh iya, ini tidak akan berubah karena font yang saya pilih tadi itu defaultnya sudah tebal seperti ini kan. Itu sudah tebal, jadi coba saya rubah dulu. Nah, saya rubah, kemudian saya ubah menjadi huruf tebal. Nah, itu akan tampak tebal. Kemudian di sebelahnya itu adalah miring atau italic. Nah, itu adalah miring. Kemudian yang sebelahnya yaitu underline, bergaris bawah. Dan selanjutnya ada juga ini namanya strike through. Jadi itu akan memberi garis seperti garis coretan di tengah ya. Coretan di tengah. Jika ingin menghilangkannya ya cukup tekan kembali. Dan yang terakhir yaitu ini, clear all format. Jadi jika teman-teman ingin menghapus semua format style yang teman-teman ubah tadi, jadi cukup mengklik ini saja. Nah, dia akan kembali ke format yang awal tadi. Untuk yang ini dia tidak kembali, jadi untuk mengembalikannya adalah mengubah backgroundnya menjadi no color. Nah, jadi itu mungkin ya dasar penggunaan font style, merubah apa aja tadi ya, merubah tampilan huruf, kemudian akurat, kemudian pangkat, dan ini pangkat dan apa ya namanya ini di bawah ya seperti itu namanya. Lupa saya nama untuk mengebawahkan huruf ini dalam bahasa Indonesia, saya lupa. Untuk tahu aja efek dari icon ini buat begitu. Oke, sampai jumpa di next tutorial. Oke, untuk tutorial Word kali ini saya akan menerangkan sedikit mengenai paragraf setting ya, pengaturan kata pada paragraf. Nah, di sini ada beberapa icon. Nanti saya akan coba jelasin satu persatu ya, meskipun tidak semua. Oke, yang pertama yaitu tata letak tulisan. Di sini ada 4 icon ya untuk mengatur tata letak. Yang pertama yaitu alik left atau rata kiri, yang kemudian yang kedua adalah rata tengah, selanjutnya rata kanan, dan yang ini adalah rata kiri kanan. Saya contohkan, ini adalah defaultnya adalah rata kiri ya, jadi tulisan ini sudah standarnya rata kiri. Kemudian saya bikin rata tengah, jadi tinggal pilih rata tengah, dia akan rata tengah. Dan saya ingin membuat tulisan ini menjadi rata kanan, jadi cukup ketikkan rata kanan. Dan yang terakhir yaitu rata kiri kanan adalah icon ini. Mengapa ini efeknya rata kiri? Karena panjang tulisan ini
hanya tidak sampai ke akhir dokumen. Jadi ini saya perlihatkan sampai panjang dokumen. Oke. Nah, ini perbedaan rata kiri dengan rata kiri kanan ya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, contohnya saya hapus sedikit ya. Nah, ini adalah rata kiri ya. Dan kemudian saya ingin buat rata kiri kanan. Nah, jadi bagian kata yang kurang dia akan otomatis menyesuaikan. Nah, biar terlihat. Nah, ini kan ada sedikit jarak ya. Jika rata kiri, yang jarak pada bagian kanan itu akan ada jarak alias tidak rata ya. Nah, itulah fungsinya untuk rata kiri kanan. Nah, jadi jika teman-teman mengetikkan sebuah surat, tentunya pasti akan membuat kalimat tersebut rata kiri kanan agar terlihat rapi. Kemudian selanjutnya ada line paragraph spacing atau jarak ya, jarak dari tulisan ini. Saya contohkan aja langsung. Nah, ini ada beberapa jarak, dan jika kita mengarahkan pointer ini ke salah satu jarak yang ingin kita tentukan, tulisan yang ada di belakang ada di sini itu akan berubah sesuai dengan jarak yang ingin kita pilih. Nah, ini adalah jaraknya 1,5, jarak spasi ya. Jarak spasinya ini adalah 1,5. Dan jarak spasi ini biasanya juga digunakan untuk skripsi atau dokumen-dokumen formal lainnya. Jadi jarak spasi standarnya adalah 1,5. Nah, kemudian di atasnya ini adalah seperti kita ingin membuat daftar ya, seperti ini. Contohnya saya ingin membuat daftar seperti ini. Nah, saya buat dia menjadi daftar. Nah, seperti ini. Jadi seperti ada bulatan titik, namun bukan titik ya, titik besar. Nah, untuk mengubah ini juga ada beberapa. Teman-teman cukup mengklikkan mengklikkan tanda panah kecil ini yang di sebelahnya. Nah, di sini adalah style atau beberapa pilihan ya. Ini contohnya checklist, bulat dengan lingkaran putih di tengahnya. Ini kotak dan ada beberapa ini. Nah, kemudian di sebelahnya ada numbering, yaitu pemberian nomor. Jadi jika teman-teman langsung mengklik angka 1, 2, 3 ini, dia akan berubah menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman nggak harus mengetikkannya manual ya, mengetikkan manual 1, 2, 3 dan seterusnya, itu akan memakan waktu lama. Jadi teman-teman cukup memilih ini. Di sini juga ada beberapa pilihan. Ini 1, 2, 3 dengan ada tanda kurung, atau 1, 2, 3 dengan angka Romawi, ABC, dan ya ini ada pilihannya beberapa. Nah, saya juga ingin membagi tips ya. Jika teman-teman mengetikkan contohnya angka, jadi cukup ketikkan angka 1, kemudian titik dan di spasi. Nah, dia akan otomatis membuat numbering tadi, angka otomatis. Dan jika teman-teman ingin membuat angka keduanya, ya cukup enter saja, dia akan otomatis membuat
angka kedua. Namun jika teman-teman ingin menghapus angka 2-nya, cukup tekan keyboard backspace sekali ya. Nah, itu akan, jadi biasa di sini adalah judul dan di sini adalah deskripsi judul. Jadi teman-teman cukup tekan enter lagi, kemudian angka 2-nya spasi ya. Setelah titik langsung spasi, dia akan otomatis menyesuaikan. Atau teman-teman jika ada ingin sub seperti sub, nomor sub ya, contohnya ini judul 2, ini sub 2, jadi teman-teman cukup tekan keyboard tab. Nah, dia akan berubah menjadi A. Jadi ini adalah judulnya, kemudian ini adalah sub bab ya, seperti itu. Namanya ini numbering level ya. Teman-teman juga bisa merubah ini menjadi juga ada pilihan, beberapa pilihan ya. Nah, ini ada sub level, contohnya ini I, jadi ini level ketiga, dan ada beberapa, ini ada level 2, dan di bawahnya ini tidak terlihat karena ukurannya kecil monitornya. Oke, jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Dan kemudian yaitu pengaturan paragraf. Nah, teman-teman nggak perlu repot menspasinya ya. Biasanya ingin membuat sebuah paragraf, teman-teman menggunakan spasi ya. Jadi cukup tekan tombol tab pada keyboard, dia akan otomatis membuat spasi. Jadi jarak paragraf ini dengan nomor ini akan lurus, akan benar-benar lurus. Tidak seperti teman-teman menggunakan spasi, meskipun kelihatannya lurus, ini pasti akan ada beberapa mili yang tidak lurus ya. Memang tidak kasat mata sih. Namun teman-teman saya anjurkan untuk menggunakan tombol tab. Nah, itu juga akan lebih mudah. Dan teman-teman jika ingin membuat paragraf ini agak ke kanan ya, tinggal tekan tombol tab sekali lagi. Jadi 2 kali tombol tab, dia akan membuat paragraf ini agak ke kanan begitu. Jadi contohnya ini adalah judul utamanya ya. Nah, kemudian ini adalah isinya, dan ini ada beberapa sub kayak keterangan ya. Jadi jika teman-teman ingin jika teman-teman ingin agak ke kanan lagi, jadi teman-teman nggak perlu di spasi lagi ya, cukup blok ini ya, atau ditandai di drag and drop di blok, teman-teman cukup tekan tombol tab. Nah, dia akan agak ke kanan menyesuaikan dengan paragraf ini. Oke, itu mungkin tutorial dasar mengenai pengaturan paragraf ya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri atau mencoba-cobanya. Jadi ini adalah tutorial dasar penggunaan paragraf. Jika teman-teman belum terlalu familiar menggunakannya, yang biasanya menggunakan spasi ya, jadi ini saya sarankan menggunakan tab. Nah, dia akan lebih enak ya daripada menggunakan spasi. Oke, itu tadi tutorial awal ya, tutorial dasar sekali penggunaan paragraf.
Jadi sebenarnya masih banyak, karena ya waktunya sudah lumayan lama. Mungkin di next tutorial saya akan jelaskan lebih detailnya lagi tentang penggunaan paragraf pada Word 2013 ini. Oh ya, ini tidak hanya pada Word 2013 ya, jadi bisa digunakan pada Word 2007, 2016 juga sama caranya seperti ini. Perbedaan versi itu yang mencolok adalah tampilan aja ya. Untuk fitur dan penggunaan saya rasa tidak ada yang jauh beda, jadi teman-teman bisa menggunakan tips ini di Microsoft Word yang lainnya. Oke, sampai ketemu di next tutorial. Oke, ketemu lagi dengan saya Ilvan, masih di tutorial tentang Microsoft Word. Nah, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana penggunaan tabel ya. Penggunaan sebuah tabel pada Microsoft Word. Namun sebelumnya saya akan menunjukkan penggunaan border terlebih dahulu. Ini adalah ada menu border. Jadi teman-teman jika ingin memberi sebuah garis kotak ya pada tulisan ini, contohnya ini saya blok tulisannya, kemudian saya ingin memberi kotak, nah seperti ini, atau saya ingin memberi hanya garis di kiri. Nah di sini ada berbagai macam pilihan ya, jadi ya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian cara untuk membuat sebuah tabel pada Word. Jadi cukup pilih menu insert. Kemudian di sini ada pemilihan tabel. Nah, di sini teman-teman bisa memilih berapa banyak kolom dan berapa banyak baris ya. Di sini saya contohkan 4 kolom dan 2 baris saja. Nah, setelah memilih tabel tadi, kita akan langsung diarahkan ke bagian desain tabel ya. Ini akan otomatis, di atasnya itu adalah sebuah toolbar untuk mengatur tabel yang sudah kita buat tadi. Jadi contohnya ada stylenya, style dari tabelnya ini ada beberapa. Nah, jika teman-teman mengklik tombol panah ke bawah ini yang ada di pojok ini, itu akan muncul beberapa banyak pilihan tampilan tabel ya. Jadi teman-teman cukup ya sesuaikan dengan kebutuhan tentunya. Jadi saya sini standar aja dulu. Nah, di sini saya praktekkan ya. Nah, judul ini biasanya kan berada di tengah. Jadi aneh jika judulnya ada di rata kiri seperti ini ya. Teman-teman bisa setting peletaan ini cukup kembali pada menu home, dan di sini juga ada pilihan rata kiri, kanan, atau tengah ya. Jadi defaultnya atau standarnya yaitu adalah rata kiri kanan. Jadi teman-teman cukup pilih rata tengah, dia akan menjadi rata tengah. Oke, kemudian teman-teman juga bisa membesarkan atau mengecilkan kolom atau baris juga, bisa teman-teman drag and drop ya. Jadi teman-teman arahkan pointer mouse pada ini potongan garis ya, sampai bentuk pointernya menjadi
seperti ini. Ada panah atas dan ke bawah untuk membesarkan baris. Jadi cukup klik tahan, kemudian tarik sesuai yang teman-teman inginkan. Begitu juga dengan yang kolom ya, cukup trik dan tahan. Oke. Dan bagaimana sih cara menambahkan kolom ya? Jika teman-teman ingin menambahkan kolom lagi ya, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pada ini di akhir. Nah, ini ada tanda plus. Cukup teman-teman klik, dia akan menambahkan kolom ya. Atau ada cara kedua yaitu klik kanan. Nah, kemudian ini ada pilihan insert. Jadi ini ada beberapa pilihan insert column to left. Jadi contohnya ini saya contohnya di tengah ya, biar kelihatan perbedaannya. Jadi insert to left, dia akan menambahkan kolom di kiri dari kolom yang kita klik kanan tadi. Oke, kemudian ke kanan, right. Nah, dia akan insert dari kanan ke kolom dari kolom yang kita klik kanan tadi. Oke, begitu juga dengan baris ya. Insert, nah row above, ini adalah ke atas, menambahkan baris di atas dari baris yang kita klik tadi. Nah, dia akan menambahkan di atasnya. Dan jika yang di bawah, ini adalah ini below, ke bawah. Nah, itu adalah penggunaan insert dari tabel ini. Nah, teman-teman juga ada sebuah tips nih dari saya. Jika teman-teman ingin cepat menambahkan baris pada tabel ini, jadi teman-teman cukup arahkan saja pada baris terakhir dan kolom terakhir, dan teman-teman cukup tekan tombol tab. Nah, dia akan menambahkan satu baris di bawahnya. Jadi teman-teman cukup tekan tombol tab. Nah, jadi walaupun ada di sini pointernya ya, teman-teman tekan tab, dia akan otomatis ke kolom kedua dan ketiga dan seterusnya. Jadi teman-teman, jika teman-teman tekan tab terus menerus, dia akan menambah baris terus menerus seperti ini. Tab ini juga berguna jika teman-teman contohnya mengetikkan satu dan ingin mengubah menjadi ke kolom kedua. Jadi cukup enak ya, daripada teman-teman harus mengklik, kita tulis kemudian klik, tulis kemudian klik. Nah, itu menurut saya agak lama ya. Jika teman-teman ingin menghemat waktu ya, cukup ketikan kemudian tekan tab, dia akan berubah menjadi kolom kedua ya. Teman-teman isilah sesuai dengan tabel yang teman-teman buat. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu mengklik, klik dan klik. Jadi cukup menggunakan tombol tab pada keyboard, teman-teman sudah bisa mengubah letak di mana kolom yang teman-teman inginkan. Dan kemudian bicara tentang tampilan tabel ya, teman-teman bisa mengubah tampilan tabel ini biar agak menarik ya. Kan rasanya tidak enak dilihat jika polos begini saja. Jadi teman-teman bisa mengubahnya pada bagian desain ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah seperti warnanya, kemudian garis, tebal garisnya. Nah, jadi saya contohkan ini. Saya ingin merubah warna latarnya ya menjadi kuning.
kuning hijau ini. Ya, saya ingin merubah menjadi kuning. Nah, di sini saya ingin ubah menjadi, nah, di agak menarik ya daripada polos begitu saja. Dan teman-teman juga bisa mengubah ini garis. Nah, caranya cukup mudah. Jadi teman-teman tinggal pilih garis yang teman-teman inginkan, kemudian arahkan pada garis yang ingin teman-teman ubah seperti ini ya. Nah, kemudian jika teman-teman ingin keluar dari alat ini ya, ini kan berubah menjadi seperti kuas ya. Jadi jika teman-teman klik di mana saja, dia akan mengubah yang lain ya. Jadi jika ingin keluar dari tool ini atau alat ini, jadi teman-teman cukup tekan tombol escape pada keyboard, dia akan berubah menjadi kursor standar komputer. Dan yang terakhir adalah cara memblok semua tabel. Cukup tekan tanda panah ini ya di pojok kiri atas tabel, itu akan ada tanda panah plus, seperti plus. Nah, teman-teman cukup klik tanda tersebut, dia akan menseleksi semua tabel. Nah, teman-teman juga jangan lupa bisa memilih ini ya, style yang sudah tersedia pada Word 2013 ini. Nah, jadi teman-teman nggak perlu repot-repot mengubahnya satu-satu, dia sudah ada yang otomatis. Oke, itu tadi mungkin tutorial saya mengenai tabel ya, tutorial dasarnya. Sebenarnya masih ada beberapa tutorial lagi mengenai tabel ya, mungkin akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Mengingat waktu sudah lumayan panjang, ini sekitar 10 menitan ya mungkin. Jadi sampai di sini dulu, sampai ketemu dengan tutorial saya yang lainnya. Oke teman-teman, masih ketemu lagi dengan saya Ilvan, tentunya masih di tutorial dasar penggunaan Word 2013. Nah, tutorial kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan table ya. Jadi ini tambahan cara penggunaan table, yang sebelumnya saya sudah mengupload video tentang dasar penggunaan table pada Word 2013. Nah, ini adalah tambahannya. Di sini saya akan mentutorialkan cara menghapus table ya, dan tentunya ada sebuah tips nantinya bagaimana cara cepatnya untuk menghapus tabel pada Word 2013 ini. Nah, langsung saja. Untuk cara menghapusnya ada berbagai macam cara ya, salah satunya seperti ini. Untuk cara menghapus kolom pada table, teman-teman cukup memblok atau menandai kolom mana yang ingin dihapus. Contohnya saya ingin menghapus kolom ini, jadi blok semua kolom ya, semua kolom, kemudian tekan tombol backspace. Nah, itu akan menghapus semua kolom yang teman-teman blok. Saya undo. Begitu juga dengan baris, teman-teman juga dapat menghapus baris, mendelete dengan cara memblok satu baris penuh, kemudian juga tekan tombol backspace. Nah, itu akan muncul pilihan, teman-teman akan ingin mendelete baris, pilih delete entire row. Nah, maka baris tersebut akan terhapus. Untuk cara mudahnya memblok sebuah kolom atau tabel ya, ini terlihat kolomnya sedikit ya, mudah cara membloknya. Namun bagaimana jika kolomnya ternyata itu banyak seperti ini?
Nah, cara membloknya teman-teman cukup tekan di atas, ini ada tanda panah ke bawah untuk kolom ya. Tekan saat kursor komputer berubah menjadi tanda panah seperti ini, cukup tekan sekali, dia akan memblok semua kolom. Begitu juga dengan yang baris, tunggu tanda panah hingga seperti ini, maka klik 2 kali, dia akan memblok seluruh baris, dan teman-teman cukup tekan backspace. Nah, itu cara pertama. Kemudian ada cara kedua, yaitu dengan mengklik kanan. Jadi letakkan dulu pointer pada kolom mana yang ingin di delete, kemudian klik kanan pada kolom tersebut. Di sini ada pilihan delete cell, kemudian tekan. Nah, disitu juga ada pilihan. Jadi jika teman-teman ingin menghapus kolom, ya teman-teman pilih delete entire row, kolom maksudnya. Oke, maka kolom tersebut akan terhapus. Begitu juga dengan baris, teman-teman klik kanan, kemudian pilih delete cell, kemudian juga pilih delete entire row. Nah, tadi cara yang kedua ya. Nah, mungkin ini cara yang tercepat. Namun jika teman-teman menggunakan cara ini masih pertama kali, mungkin agak canggung ya, atau agak susah. Namun saya yakin jika teman-teman sudah terbiasa menggunakan cara yang akan saya tutorialkan ini, itu nantinya akan jauh lebih cepat untuk mengelola tabel yang teman-teman buat. Nah, untuk cara yang terakhir yaitu menggunakan shortcut dari keyboard. Jadi kita tidak menggunakan mouse sama sekali ya untuk mendelete tabel. Yang pertama-tama juga letakkan pointer ini, pointer yang berkedip ini di salah satu kolom atau baris yang teman-teman ingin hapus. Kemudian tekan tombol Alt. Sebelumnya saya ingin menghapus kolom ini ya, kolom terakhir ini. Saya ingin menghapus kolom menggunakan shortcut pada keyboard, yaitu tekan tombol Alt. Tekan sekali ya, nggak perlu ditekan terus-menerus. Kemudian di atas itu akan muncul pilihan kayak ada huruf angka ini. Kemudian teman-teman pilih layout dengan cara menekan GL. Jadi setelah menekan tombol Alt tadi akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman tekan lagi pada keyboard yaitu tombol GL, tidak perlu bersamaan, namun tekan dulu G dengan L. Jadi tidak perlu harus bersamaan ya, tekan aja GL gitu. Kemudian akan muncul lagi tampilan seperti ini, dan kemudian ini ada bantuan lagi yaitu sebuah huruf. Karena kita ingin mendelete sebuah kolom atau menghapus sebuah kolom, maka setelah menekan shortcut tadi, teman-teman lanjutkan dengan cara menekan D, tombol D ya. Nah, itu akan muncul lagi seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menghapus kolom, ya tekan C untuk menghapus kolomnya. Nah, jadi itu tadi cara untuk menghapus kolom. Ini saya unduh. Nah, begitu juga dengan cara menghapus sebuah baris. Jadi tekan shortcut Alt, GL, kemudian D, dan untuk baris adalah R yaitu row. Nah, itu akan terdelete atau terhapus. Nah, memang jika teman-teman pertama kali menggunakan cara ini rasanya cukup membingungkan ya, karena banyak shortcut. Tapi teman-teman jika sudah familiar atau sudah sering menggunakan cara ini, tentu sangat cepat sekali daripada menggunakan mouse. Saya praktekkan ya, di L, di
C. Nah, jadi signifikan sekali waktu yang dibutuhkan untuk mendelete sebuah kolom atau baris. Alt J L D R. Nah, jadi cukup cepat ya jika menggunakan shortcut atau bantuan jalan pintas menggunakan keyboard ini. Jadi jika teman-teman udah hafal shortcutnya, tidak perlu lagi menunggu waktu lama ya pastinya. Kemudian juga ini ada tambahan lagi cara membesar atau mengecilkan tabel secara keseluruhan. Di bawah sini ada seperti kotak putih ya. Nah, arahkan kursor pada kotak putih tersebut hingga membentuk tanda panah seperti ini. Cukup klik, tahan, kemudian drag ke kiri atau ke kanan, ke bawah atau ke atas untuk membesar mengecilkan tabel yang teman-teman buat. Oke, itu tadi tips tambahan. Ini tambahan yang kedua ya, dasar penggunaan tabel pada Word. Untuk yang pertama, teman-teman bisa melihat video saya sebelumnya, dasar penggunaan tabel, cara pengelolaannya. Sebenarnya masih banyak tutorial mengenai penggunaan tabel ini ya, tentunya insya Allah saya akan tunjukkan tutorialnya di next tutorial, mengingat waktunya sudah cukup lama ya, ada sekitar 9 menit. Jadi saya akan mentutorialkan di next tutorial tips-tips yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua dalam penggunaan Word. Jangan lupa jika teman-teman suka video ini, tekan tombol jari jempol ke atas dan yang belum berlangganan silakan tekan tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini agar dapat notifikasi jika saya mengupdate video yang lain. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next tutorial.